Karena sepertinya belum ada, aku lanjut dulu aja ya. Lanjut ke nomor dua. Nah ini nomor dua ini kita diminta menghitung integral dari fungsi e pangkat x bagi e pangkat 2x ditambah satu. Nah ini ada beberapa konsep yang harus dipelajari terlebih dahulu untuk dapat mengerjakan soal ini. Nah yang pertama itu integral fungsi ya integral biasa fungsi biasa. Terus ada juga integral substitusi. Jadi kita memisalkan integral tersebut menjadi misal U atau V gitu, terus nanti kita operasikan. Yang ketiga juga integral inverse trigonometri. Yang keempat ada turunan fungsi eksponensial. Nah, jadi idenya nanti kurang lebih seperti ini. Kita kan tahu bahwa tadi itu turunan dari tan inverse X, turunan misal fx itu tan inverse X. Tadi kan turunannya itu satu per satu plus X kuadrat. Nah, motivasi kita buat mengerjakan ini tuh kita ingin membawa bentuk pada soal tersebut menjadi bentuk seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kalau aku itu pakai pemisalan dengan P. Nah, mungkin lebih jelasnya coba aku jabarkan di slide berikutnya. Nah, jadi ini kan kita diminta menghitung integral dari E pangkat X dibagi E pangkat 2X ditambah satu dx. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah pemisalan. Kita harus memisalkan bagian E pangkat X ini menjadi P. Kita misalkan E pangkat X itu kita misalkan dengan P. Nah, selanjutnya kita turunkan P ini dan juga E pangkat X ini. Hasilnya adalah E pangkat X dx sama dengan dp. Nah, coba dilihat di bagian soalnya. Kita kan udah ada bentuk E pangkat X dx kan. Nah, karena ada bentuk yang sama, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai ini ke persamaan tersebut. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya nanti seperti ini. Integral dp dibagi dengan E pangkat X tadi kan P. Karena P sama dengan E pangkat X, maka P kuadrat hasilnya adalah E pangkat X dikuadratkan. Atau sesuai dengan aturan perpangkatan, aturan eksponen, kita mendapatkan hasil bahwa P kuadrat itu sama dengan E pangkat 2X. Nah, jadinya yang bagian bawah ini kita bisa ubah menjadi P kuadrat ditambah satu. Nah, ini kan tadi udah sesuai dengan turunan dari fungsi tan inverse ya. Sesuai yang di halaman ini, turunan dari fungsi tan inverse itu satu per satu plus X kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa integral adalah anti turunan. Makanya ketika turunan dari tan inverse adalah ini, maka ketika kita mengintegralkan bentuk ini tuh hasilnya jadi tan inverse P. Jangan lupa kalau integral ada ditambah dengan konstanta. Hasilnya adalah tan inverse. Kita substitusi ulang nilai P yang kita misalkan tadi, yaitu E pangkat X. Nah, diperoleh hasilnya adalah tan inverse E pangkat X tambah C. Eh, Sudah dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita lanjut ke soal berikutnya dulu. Soal berikutnya ini masih sama mengenai integral, tapi ini adalah fungsi logaritma natural atau ln. Nah, kita diminta untuk menentukan hasil dari integral dari ln dengan fungsi yang di dalamnya itu adalah t kuadrat per 1 dx. Oh ya, maaf, ini harusnya ln t kuadrat per 1 d theta ya, atau gini. Ln
T kuadrat plus satu d theta. Nah, ini kan fungsinya T. Nah, ini X. Ini salah ketik harusnya ini T. Nah, apa aja yang perlu dipelajari? Yang perlu dipelajari adalah yang pertama, fungsi logaritma natural. Yang kedua itu teknik integrasi parsial. Yang ketiga ada turunan fungsi logaritma natural atau ln. Yang keempat adalah integral fungsi inverse trigonometri. Jadi ada beberapa konsep yang tadi tadi berulang buat digunakan ya konsepnya. Dan nanti bisa dipelajari lagi setelah eh, tutorial ini. Nah, idenya seperti apa untuk mengerjakan soal ini? Idenya adalah kita dengan mensubstitusi suatu nilai di fungsi tersebut dengan pemisalan. Nah, eh, kita bisa pakai konsep yang ini. Kita misalkan dengan U dan V. Kalau ada bentuk ini, bentuk U kali dV, maka kita bisa membagi ini menjadi U dan juga dV. Nah, nanti untuk urutan pemisalannya itu bisa disesuaikan dengan slide ini. Jadi ada beberapa saran yang bisa dimisalkan dengan U. Kayak misal fungsi inverse itu lebih baik kita misalkan dengan U. Ketika ada fungsi inverse dan log, kita utamakan fungsi inverse buat jadi U. Dan begitu seterusnya. Jadi semakin ke kiri, dia itu semakin baik apabila dimisalkan dengan U. Nanti kalau misal kalian salah dalam memisalkan U, itu akan ada satu kasus di mana kalian itu akan muter gitu hasilnya. Dan nggak menemukan hasil yang diinginkan. Nah, kalau yang ini karena kita ada fungsi, kita misalkan U-nya itu sebagai fungsi len, maka dv-nya itu tinggal sisanya yaitu yang ini. Ini jadi dv, yang ini jadi U. Nah, kalau udah gini kita sama dengan U kali V dikurangi integral V dikalikan du. Nah, jadi idenya nanti kita coba hitung dulu, kita menentukan du-nya itu berapa dan juga V-nya itu berapa. Nah, setelah dapat kita akan substitusi ke dalam satu persamaan. Nah, mungkin aku kerjakan ulang aja. Jadi, kita diminta buat menghitung integral dari integral ln t kuadrat plus satu d theta. Nah, tadi yang aku misalkan sebagai U adalah yang ini. Ini kita misalkan sebagai U, yang ini sebagai V. Nah, jadi kita kita peroleh U itu sama dengan ln t kuadrat plus satu. Untuk turunannya du ini sama dengan caper t kuadrat plus satu dikalikan dengan 2t. Sementara itu, ini dv harusnya. dv, dv-nya itu kan sama dengan dt. Ketika kita integralkan hasilnya v sama dengan t. Nah, selanjutnya karena kita udah mendapatkan v, du, dan juga u dan v, maka kita tinggal substitusi saja. Integral ln t kuadrat plus satu dt sama aja kayak u kali v dikurangi integral v du. Ini sama aja jadinya t dikalikan ini kan v-nya itu bernilai t, u-nya itu ln t kuadrat plus satu. Nah, agar tidak rancu, aku tuliskan t ini di depan ln t kuadrat plus satu. Karena nanti misal aku tuliskan di belakang nanti terkesan kayak t-nya itu merupakan perkalian dari fungsi yang ada di dalam logaritma natural ini. Lalu dikurangi dengan integral v du. T dikalikan 2t per t kuadrat plus satu dt. Nah, ini kurang dt ya. Hasilnya, oh ya, aku coba hitung dulu yang bagian kanan itu dengan warna yang lain aja.
Itu kan integral dari 2t kuadrat ketika dikalikan t kali 2t kan hasilnya 2t kuadrat dibagi dengan t kuadrat plus 1 dt. Nah, itu selanjutnya kita pakai pembagian dulu. Ini kan sama aja kayak 2 kalikan integral t kuadrat per t kuadrat plus 1. Nah, ininya kita bagi dulu pembilang dengan penyebutnya. Sehingga diperoleh bahwa eh, t kuadrat dibagi dengan t kuadrat plus 1 itu hasilnya ini kan 1 ya. 1 dikalikan t kuadrat plus 1 hasilnya t kuadrat plus 1. Ketika dikurangi hasilnya -1 bisa -1 aja. Jadi ketika t kuadrat dibagikan t kuadrat plus 1 itu mendapatkan hasil sama dengan 1 dan sisanya adalah -1. Jadi nanti sama aja bisa ditulis seperti ini. Sama dengan 2 kali integral hasilnya ditulis terlebih dahulu yaitu 1 dikurangi sisanya. Sisanya tadi kan 1 -1 ditambah sisanya tadi -1 dibagikan dengan dibagi dengan pembaginya. Pembaginya t kuadrat per 1 plus 1 dt. Sehingga nanti diperoleh 2 dikalikan t. Ini kan tadi bentuk turunan dari tan inverse ya tadi. Jadinya ketika ini diintegralkan hasilnya integral dari tan inverse. Jadinya t min tan inverse t. Nah, seperti ini. Bentar, aku tambahkan halaman baru. Nah, tadi kan yang terakhir kita sudah memperoleh bahwa hasil dari 2t kuadrat integral dari 2t kuadrat per 2 per t kuadrat per 1 dt adalah 2 kali t min tan inverse t. Lalu kita substitusi aja ke persamaan yang ini. Kita substitusi ke sini sehingga diperoleh bahwa integral ln t kuadrat per 1 dt sama dengan t ln t kuadrat per 1 dan t kuadrat per 1 dikurangi hasilnya tadi 2 2 kalikan t min tan inverse t. Jangan lupa ditambah dengan konstanta. Sehingga diperoleh t dikalikan ln t kuadrat plus 1 dikurang 2t ditambah 2 tan inverse t plus c. Nah, jadi hasil akhirnya adalah t dikalikan ln t kuadrat plus 1 min 2t plus 2 tan inverse t. Nah, ini udah sesuai sama yang saya kerjakan di sini. Nah, dari soal yang nomor 3 ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Semisal belum ada, coba ketik aman di komentar ya teman-teman di chat. Oke, dari Dimas, Putri, Joselina, dan Muhammad Raka katanya aman. Nah, kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang pertama ini kita eh, diminta untuk mengerjakan atau menghitung integral dari fungsi dalam bentuk pecahan. Polinomial dalam bentuk pecahan, yaitu 2x kuadrat min 2x min 1 dibagi dengan x kuadrat plus x pangkat 3 dx. Nah,
Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita menggunakan beberapa konsep materi, yaitu dekomposisi pecahan, integral fungsi aljabar. eh nah, untuk gambarannya akan seperti ini nanti pengerjaannya. Jadi kita awalnya akan mendekomposisi pecahannya terlebih dahulu. Nah, ini akan menjadi kita misalkan A, B, dan C, A per X ditambah B per X kuadrat. Nah, ini nanti bisa di review lagi ya materinya. A per X ditambah B per X kuadrat ditambah C per X plus 1. Nah, setelah itu kita, kalau ideku itu aku pisahkan dulu antar variabelnya. Misal ada X kuadrat, nanti koefisiennya bakal dijadiin satu. Seperti ini, A plus C X kuadrat ditambah A plus B X plus B per X kuadrat plus X kuadrat dikalikan X plus satu. Nah, nanti diperoleh A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Setelah itu kita substitusi ke bentuk ini, lalu kita integralkan. Nah, mungkin aku kerjakan langkah per langkah di halaman berikutnya. Jadi untuk soal yang nomor 4 ini, soalnya adalah integral 2x kuadrat min 2x min satu dibagi x kuadrat plus x pangkat 3 dx. Nah, selanjutnya kita dekomposisi pecahan dulu seperti pada slide sebelumnya. Dekomposisi pecahan diperoleh 2x kuadrat min 2x min satu per x kuadrat plus x pangkat 3 itu sama dengan A per x plus B per x kuadrat ditambah. Oh ya, caranya untuk menentukan penyebutnya ini tuh kita faktorkan dulu penyebutnya. Itu kan penyebutnya adalah x kuadrat plus x pangkat 3 kan. Nah, kita faktorkan dulu bentuk ini. Nanti diperoleh x kuadrat dikalikan satu plus x. Nah, seperti ini. Jadi diperoleh bentuk a per x tambah b per x kuadrat ditambah c per satu plus x. Nah, setelah itu, benar-benar. Setelah itu kita lanjut untuk mencari nilai a, b, dan c-nya. Caranya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan cara ketiganya, yaitu a dikalikan x dikalikan satu plus X. Karena ini kan penyebutnya itu cuma X. Sementara kita membutuhkan X kuadrat kali satu plus X. Jadi dia kurang dikalikan dengan X kali satu plus X. Ditambah B. Untuk B ini dia kan kurang dikalikan dengan satu plus X. Jadi B dikalikan satu plus X. Untuk yang C dia itu belum dikalikan dengan X kuadrat. Jadi C X kuadrat per X kuadrat dikalikan satu plus X. Nah, setelah ini coba dijabarkan dulu. Hasilnya adalah AX ditambah AX kuadrat. Ini yang AX ini, yang AX dikalikan X, yang AX dikalikan satu, AX dikalikan X, lalu B dikalikan satu, B dikalikan X, sama CX kuadrat. Nah, nanti diperoleh hasilnya itu AX ditambah AX kuadrat ditambah B ditambah BX ditambah CX kuadrat per X kuadrat dikalikan satu plus X. Nah, nanti kita pisahkan dulu tiap-tiap koefisien dengan variabel yang memiliki variabel yang sama. Jadinya kan nanti A dengan C punya variabel X kuadrat ya. Jadi A plus C X kuadrat ditambah A plus B dikalikan X ditambah konstanta. Karena konstantanya cuma B, kita tulis B gini. Per X kuadrat dikalikan satu plus X. Nah, karena bentuk ini kan tadi sama dengan soal yang awal ya. Karena bentuk ini itu sama dengan yang ini, maka kita bisa memperoleh bahwa
diperoleh diperoleh A plus C itu kita samakan karena dia variabelnya itu x kuadrat, kita cari koefisiennya x kuadrat di sini apa? Koefisiennya kan 2. Artinya A plus C itu sama dengan 2. Untuk yang A plus B, kita samakan juga dengan koefisien dari X di persamaan yang awal. Hanya kan min 2. Sementara untuk C, itu min 1. Untuk B, itu konstantanya, yaitu min 1. Sehingga ketika kita memperoleh B kita memperoleh B sama dengan min 1, kita bisa dapatkan A plus B itu A ditambah min 1. Kita substitusi B ke situ. A plus min 1 sama dengan minus 2. Artinya A itu sama dengan min 2 ketika kita menjumlahkan kedua ruas dengan satu, hasilnya min 2 ditambah satu adalah min 1. Lalu ketika A min 1 kita substitusikan ke persamaan yang awal ini, persamaan yang satu, kita memperoleh bahwa min 1 ditambah C itu sama dengan 2. Artinya C sama dengan kita tambahkan satu di kedua ruas, hasilnya C sama dengan 3. Nah, kita memperoleh bahwa A sama dengan minus satu, B-nya itu sama dengan minus satu, dan C-nya itu sama dengan 3. Nah, seperti ini. Setelah kita memperoleh dekomposisi pecahnya, kita tinggal substitusi ke bentuk yang ini. Nah, coba kita kerjakan di halaman yang berikutnya. Nah, dari hasil dekomposisi, kita tadi kan memperoleh bahwa masing-masing koefisiennya. Lalu kita substitusikan ke sini. A-nya tadi min satu, jadi min satu per X. Min satu per X. Lalu B-nya tadi min satu, min satu per X kuadrat. Karena C-nya 3 maka ditambah 3 per satu plus X. Diperoleh integral dari min 1 per X adalah minus ln X. Sementara integral dari min satu per X kuadrat. Hasilnya adalah positif 1 per X. Karena ini kan hasilnya integral dari 1 per X kuadrat adalah min 1 per X. Dan ada negatif di depannya jadinya positif. Lalu ditambah dengan 3 kali ln X plus satu plus C. Nah, itu sama aja kayak minus ln X ditambah satu per X ditambah 3 ln X plus satu plus C. Nah, ini. Untuk jawaban nomor 4 itu ini. Min ln X ditambah 1 per X ditambah 3 ln X plus satu. Dari soal yang ketiga ini soal nomor 4 ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, karena belum ada yang ditanyakan, lanjut dulu ke soal nomor 5. Karena masih aman, kita lanjut dulu ya ke soal nomor 5. Nah, ini ada juga soal integral tak wajar. Ini bisa kalian oh ya, ada yang ingin ditanyakan dulu. Ini dari Hikari Reizik, ada yang raisen. Silahkan. Permisi Mas, bisa apa slide sebelumnya nggak Mas? Ya, satu lagi Mas. Yang bagian ABC itu saya masih bingung ini Oke, Mas. gimana? Slide sebelumnya lagi. Nah, itu Mas. Yang garis hijau itu Mas, saya masih bingung kayak itu apa dari AX AX terus tanda kurung satu plus X terus ditambah B satu tanda kurung satu plus X terus jadi CX kuadrat itu gimana ya Mas? Aku masih bingung apa perkalian silangnya gitu. Oh, oke, oke.
Coba aku jelasin ulang ya. Jadi ini tuh kenapa aku dikalikan dengan ini sebenarnya dikalikan sama X dikali satu plus X ya. Kenapa begitu? Karena kita kan lihat di sini. Lihat di sini. Kita kan tujuannya ingin menyamakan penyebut ini kan. Kalau kita ingin menjumlahkan suatu pecahan, kita samakan penyebutnya dulu. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, ini kan aku mau jadiin bentuk X kuadrat dikalikan satu plus X. Karena dia masih punya X, dia harus dikalikan dengan X dikali satu plus X dulu. Makanya dia dikalikan X kali satu plus X. Sementara B-nya, dia kan udah punya X kuadrat nih. Kalau kita pengen ke X dikalikan X kuadrat dikalikan satu plus X, ya kan kurang dikalikan dengan satu plus X. Makanya di sini aku kalikan dengan satu plus X. Begitupun dengan C. Karena C-nya kan udah ada penyebutnya yaitu satu plus X. Nah, untuk sama dengan X kuadrat kali satu plus X, kita kalikan dengan X kuadrat. Seperti itu. Atau ada yang masih dibingungkan ya? Oh, aman, Mas. Aku, oke, paham, paham, paham. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Dari yang lain udah aman semua ya? Eh, Insya Allah masih aman ya. Kita lanjutkan dulu karena masih ada soal selanjutnya. Nah, ini. Ini ada soal terkait integral tak wajar itu bisa kalian pelajari lagi materinya itu ada di bab 3 ya. Nanti kalau di buku kalkulus 2. Nah, ini tuh materinya nanti kemungkinan ketika kita mengintegralkan suatu fungsi itu ada kemungkinan bahwa integral itu menuju tak hingga atau bentuk yang tak terdefinisi. Nah, makanya kita diperkenalkan dengan dengan konsep integral tak wajar. Nah, misal ini tuh kalau soal yang ini itu kita bisa tahu dia itu tak wajarnya atau menuju tak hingga atau tak terdefinisinya itu ketika kita substitusi nilai X sama dengan pi per 6. Nah, ketika dia menuju X sama dengan pi per 6, nilai yang bagian bawah ini, satu min 2 sin X. Itu misal kita substitusi pi per 6 ya, sin pi per 6. Sin pi per 6 itu kan 30 ya, sin 30. Nah, makanya ketika kita substitusi sin per 6 hasilnya sin min satu min 2 dikalikan sin pi per 6 hasilnya setengah, 2 dikalikan setengah. Hasilnya satu min satu atau sama dengan nol. Nah, karena dia sama dengan nol, maka bentuk ini tuh nanti penyebutnya itu sama dengan nol. Yang mana ketika pecahan itu penyebutnya sama dengan nol, maka dia akan menjadi bentuk tak terdefinisi. Tak terdefinisi di X sama dengan pi per 6. Nah, makanya kita perlu menggunakan konsep integral tak wajar. Nah, untuk konsep materi yang diperlukan itu integral fungsi trigonometri karena ini kan ada cos X sama sin X ya. Sama integral tak wajar dan juga tentunya integral dengan substitusi untuk cara memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ada integral tersebut, kita amati dulu apakah dia di tiap titik pada interval ini itu dia akan terdefinisi. Nah, ternyata ketika aku masukin X sama dengan pi per 6, nilai dari itu bernilai nol seperti yang aku jelaskan di bagian sebelumnya. Nah, yang itu membuat pecahan tersebut tak terdefinisi. Nah, kata kuncinya itu di sini. Jadi ketika dia tak terdefinisi atau menuju bentuk yang nggak bisa dikerjakan, nanti kita perlu menggunakan prinsip integral tak wajar. Nah, makanya kita selesaikan dengan pendekatan limit. Nah, jadi kita limitkan limit P menuju pi per 6. Jadi kita integralnya, jadi batasnya pi per 6 itu kita ubah dengan P. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan integralnya terlebih dahulu. Nah, untuk caranya sebenarnya masih sama dengan prinsip sebelumnya, yaitu kita misalkan dulu U sama dengan satu min 2 sin X. Ya, ini sama dengan yang soal nomor 2 atau 3 tadi ya, yang dengan substitusi. Lalu kita peroleh bahwa DU-nya itu min 2 cos X dx. Nah, lalu kita peroleh bahwa cos X dx itu min DU per 2.
Nah, karena ini kan ada cos X dx ya, kita bisa langsung substitusikan min du per 2-nya. Lanjut, ketika udah dapat integralnya, lanjut kita akan menentukan limitnya. Dari hasil tersebut yang diperoleh min, min akar, akar 1 min 2 sin X. Mungkin coba aku nanti nanti akan jabarkan di bagian selanjutnya. Nah, coba kita kerjakan dari awal. Soalnya adalah integral 0 sampai pi per 6 dari cos X per akar 1 min 2 sin X dx. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan udah ketahui ya bahwa dia itu tak tentu di pi per 6. Nanti kalau misal kalian ada ketemu soal yang seperti ini, kalian perlu cek lagi. Cek apakah fungsi, pakai yang lain aja. Cek apakah fungsi memiliki titik yang membuatnya tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Kalau biasanya soal-soal seperti ini tuh kita bisa ngecek dari penyebutnya. Jadi kita cek aja, kita substitusi tiap-tiapnya di sini apakah di salah satu titiknya dia membuat fungsi ini tak terdefinisi. Seperti itu. Nah, karena tadi kan udah ketemu ya X-nya sama dengan pi per 6 yang menyebabkan tak terdefinisi. Jadi kita bakal mendekati fungsi ini menuju pi per 6. Nah, jadinya ini diperoleh seperti ini. Limit em, kita kan tadi misalkan P ya, P menuju sebenarnya ini bebas ya, bisa misalkan dengan P, bisa misalkan dengan K. Ini cuman memisalkan aja. Pi per 6 integral dari 0 sampai P. Nah, ini misal kalau kalian ganti K atau huruf lain yang lain itu ya samakan dengan yang ini. Yang ini harus sama. Cos X per akar 1 min 2 sin X. Nah, untuk mempermudah perhitungan, aku kerjain dulu integral integral dari cos X per akar 1 min 2 sin X. Integral cos X per akar 1 min 2 sin X. Itu sama dengan apa? Tadi kan aku misalkan ya. Misal 1 min 2 sin X itu sama dengan T misal. Hasilnya min 2 cos X dx sama dengan dt. Diperoleh cos X dx sama dengan minus setengah dt. Sehingga diperoleh bahwa minus setengah. Aku keluarkan dulu minus setengahnya di depan. dt per akar t. Sehingga diperoleh hasil integralnya adalah min setengah ini 2 akar t. Tentu sama aja kayak minus akar t. Lalu kita substitusikan lagi t-nya tadi apa? Min integral 1 min 2 sin x. Seperti itu. Setelah kita tahu ini, kita coba kita coba substitusikan itu ke bentuk limit kita yang awal dengan batas-batas tertentunya tadi, yang 0 sampai p. Jadinya limit p mendekati pi per 6 0 sampai p cos x per integral berakar 1 min 2 sin x dx itu sama aja kayak limit p mendekati pi per 6 integral 0 sampai p. Tadi hasilnya apa? Hasilnya kan min 1 min akar 1 min 2 sin x.
Ini diubah aja min akar 1 min 2 sin X dx. Oh enggak, ini udah enggak integral lagi, jadi diubah aja. Ini langsung hasilnya aja ya. Minus min akar 1 min 2 sin X dengan batas-batasnya 0 sampai P. Lalu kita substitusi aja. Substitusi nilainya. Limit P mendekati Pi/6 dari min akar 1 min 2 sin P minus, karena minus ketemu minus hasilnya ini plus akar 1 min 2 sin 0. Makanya diperoleh hasil, kita langsung substitusikan limitnya ke ini ya, substitusi langsung karena dia nggak ada yang membuatnya itu bentuk tak tentu. Makanya hasilnya minus akar 1 min 2 sin Pi/6. Tadi kan eh, mendekati 0 ya, berarti ini minus akar 0 ditambah akar 1. Jadi peroleh hasilnya 1. Ini jawaban akhirnya. Nah, ini udah sesuai sama jawaban yang ini ya. Nah, dari soal yang nomor 5 ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Mas. Iya, silahkan. Yang jawaban akhir tadi. Gimana? Yang ini ya, Nah, itu kenapa kok ditambah? yang ini ya, yang plus di belakang ini ya. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, yang ditambah ini kan harusnya seperti ini ya. Kan ini hasil integralnya itu minus akar 1 min 2 sin X. Minus akar 1 min 2 sin P. Ini kan aku langsung substitusi ini ya. Batas atasnya, terus dikurangi. Benar, aku tulis di bawahnya aja. Benar, minus akar 1 min 2 sin P. Udah aku substitusikan batas atasnya. Nanti bakal dikurangi sama minus akar 1 min 2 sin 0. Nah, jadi kan kalau kita udah ketemu hasilnya, kita tinggal substitusi batas atas dikurangi dengan batas bawahnya kan. Nah, ini sama aja kayak seperti ini. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Nah, karena minus ketemu minus, ini hasilnya positif, positif gitu. Min akar 1 min 2 sin P ditambah akar 1 min 2 sin 0. Nah, seperti itu. Jadi dari Imam Mahmud apakah aman? Aman, Mas. Sudah paham. Oke. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Jangan-jangan itu udah bisa ketik aman ya kalau udah nggak ada yang ditanya. Nanti teman-teman bisa ketik aman ya kalau udah nggak ada yang ditanyakan. Mungkin aman Mas bisa dilanjut mungkin materinya. Oke, baik. Karena belum ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut dulu ya. Ini soal yang nomor 5. Selanjutnya, nah ini. Jadi kan kalau dari soal-soal yang dari tahun lalu yang aku ambil itu belum ada contoh soal terkait
luas ya, terkait penerapan integral dalam mencari luas dalam daerah koordinat. Nah, karena materi di bab 4.1 itu terkait hal tersebut, maka aku nyoba nyari di soal-soal yang lain. Nah, ini ketemu dari soal 2 tahun lalu atau tahun 2023. Soalnya adalah dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 4 pada kuadran 1 dan sketsa grafiknya. Nah, untuk mengetahui, untuk dapat mengerjakan soal ini, yang langkah pertama itu kita harus mengetahui konsep materinya dulu, yaitu integral fungsi aljabar dan luas daerah. Jadi, penerapan integral dalam mencari luas daerah. Sama sebenarnya kita perlu memahami konsep beberapa eh, sifat grafik, sifat grafik atau cara menggambar grafik sebenarnya. Tapi ya ini hanya basic aja sih, kalau yang sifat grafik ini nggak perlu yang bagus-bagus banget untuk mencari luasnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama pasti menentukan daerahnya. Nah, tadi kan daerahnya yang diminta itu daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4, dan juga dia berada pada kuadran 1 dan dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat. Jadi daerahnya itu kurang lebih ini. Nah, lalu kalau udah ketemu ini tuh tinggal gampang. Ini kan karena batasnya yang diketahui itu dari Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4, kita ubah fungsinya itu jadi X sama dengan sesuatu. Atau kita ubah fungsinya dalam bentuk Y. Tadi kan masih Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita ubah jadi X sama dengan sesuatu dalam Y. Dalam Y. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita tinggal akarkan. X diakarkan 2 kan hasil X kuadrat diakarkan 2 hasilnya kan X. Terus Y diakarkan 2 hasilnya akar Y. Nah, makanya di sini diperoleh akar Y. Lalu kita tinggal menyelesaikan em, integralnya. Nah, mungkin kita akan selesaikan dari awal aja. Soalnya tadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Jadi langkah yang pertama itu tentukan dulu kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat itu yang kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Jadi, garisnya garis Y sama dengan X kuadrat. Jadi, Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya itu nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti ini untuk X kuadrat, Y sama dengan X kuadratnya. Lalu kita tentukan lagi garis Y sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 4. Nah, kalau garis Y sama dengan 1 mungkin di sini, Y sama dengan 4 itu ada di sini. Nah, ini yang Y sama dengan 4, yang bawah itu Y sama dengan 1. Lalu pada kuadran 1. Nah, kuadran 1 kan ada di kanan ya, di kanan sumbu Y. Makanya daerahnya itu yang bakal dicari itu yang ini. Seperti yang aku bilang tadi, ini kan yang diketahui Y ya. Jadi kita akan mengintegralkan terhadap Y. Makanya kita ubah dulu fungsinya Y sama dengan X kuadrat itu dalam Y.
Y sama dengan X kuadrat. Lalu kita ubah jadinya X sama dengan akar Y. Nah, makanya integralnya itu nanti luas daerah sama dengan integral dari 1 sampai 4 akar Y dy. Nanti diperoleh em, integral dari akar Y itu kan 1/1 plus setengah. Hasilnya 1/3/2 atau 2/3 Y akar Y dengan batasnya itu 1 sampai 4. Kita tinggal substitusi aja 4 sama satunya. 2/3 dikalikan 4 akar 4 dikurangi 1 akar 1. Hasilnya 2/3 dikalikan 4 kali 2 dikurangi 1. Hasilnya 2/3 dikalikan 81. Hasilnya 2/3 dikalikan 7 atau 14/3 satuan luas. Nah, ini ada cara pertama. Nanti ada cara yang selain ini lagi, yaitu ketika kita amatinya dalam bentuk X. Kita nggak usah ngubah bentuk fungsinya. Cara selanjutnya itu, cara yang bisa digunakan itu seperti ini. eh Tadi kan ada grafiknya Y sama dengan X kuadrat. Karena Y-nya itu diketahui batas atasnya kan Y sama dengan 4. Nah, kita ubah dalam bentuk X misal. Karena Y sama dengan 4, maka X kuadrat itu sama dengan 4. Nah, karena di kuadran 1 kita ambil X-nya yang positif. X-nya itu kan harusnya plus minus 2 ya. Tapi kita ambil yang positif karena di kuadran 1 yaitu X sama dengan 2. Untuk yang Y sama dengan 1 atau sebagai batas bawahnya itu kan X kuadrat sama dengan 1. Maka X-nya itu plus minus 1. Karena di kuadran 1 kita ambil yang positif hasilnya X sama dengan 1. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal substitusi aja. Integral dari 1 sampai 2. Karena Y sama dengan X kuadrat kita langsung pakai X kuadrat dx. Diperoleh 1/3 dikalikan X pangkat 3 dari 1 sampai 2. Diperoleh 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Hasilnya 1/3 dikalikan 8 minus 1. Benar-benar. 1/3 X pangkat 3. 1/1/3. Ini hasilnya, nanti hasilnya harusnya sama. Ini harusnya 14/3. Coba ini kayaknya ada yang masih terlewat, ada yang masih Ditambah kurang itu tepat. mungkin ditambah Iya, apa iya. yang dari 0 sampai 1. Hmm, X dari, oh ya, tadi kan yang diambil itu tadi kan masih ini ya, masih ada 1 sampai 4 ya. 1 sampai X1, X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Nah, makanya hasilnya itu tadi masih 7/3. Oke, terima kasih atas eh, caranya tadi. Oh, ini awalnya ini kan 7/3. Ini hasilnya 7/3. Nah, kita tambahkan dengan luas ketika dia dari 0 sampai 1 X kuadrat dx. Terus per 3 X pangkat 3 jadi 0 sampai 1. Oh, enggak. Ini harusnya pakai luas yang ini. Karena kan daerah yang dibatasi itu kan berbeda. Nah, ini kan dari sini ke sini kan bisa pakai ini. Cuman karena dia itu dari 0 sampai 1, kita harusnya pakai fungsi yang berbeda yaitu Y sama dengan 4 ini. Bentar. Mungkin 2. Nah, 1 sampai 2. Nah, tapi nanti kalau kita pakai yang itu, kita tuh sebenarnya harus giniin dulu. Ini ada kesalahan.
Bentar. Eh, Sebenarnya kalau pakai integral itu kita tuh hanya mencari dari luas di bawah kurvanya. Jadi yang bakal ketemu tuh nanti yang ini di bawah kurva ini. Nah, jadi kita nggak tahu nanti luas yang atas ini berapa. Kalau pakai yang X tadi. Nah, lebih gampangnya sebenarnya pakai yang Y ini. Nah, kalau kita pakai yang X tadi, itu kan fungsinya harusnya yang fungsinya atas Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat dengan batas 1 sampai 2. Ditambahkan dengan Y sama dengan 4 sampai Y sama dengan 1 dengan fungsi 4 dikurangi 1 diintegralkan gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi misal luas satunya itu kan integral dari 0 sampai 1, yaitu grafiknya nanti bakal ini yang daerah, aku gambar ulang aja di sini. Hmm, coba gambar ulang. Ini kan Y sama dengan 4 plus ini Y sama dengan 4, ini Y sama dengan 1 plus ini kurang lebih Y sama dengan 1. Nah, berarti X sama dengan 1 itu di sini, X sama dengan 2 itu ada di sini. Nah, jadi luas yang pertama itu kita misal ini luas 1, ini luas 2. Artinya nanti berarti luas satunya itu rumusnya luas 1, rumusnya itu dari ini kan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan fungsinya itu 4 min 1. Karena grafik yang di atas kan 4, yang di bawah itu 1, dx. Hasilnya integral dari 0 sampai 1 kali 3 dx, hasilnya 3x. Dari batas bawahnya 0 sampai 1, hasilnya 3. Nah, selanjutnya untuk ruas duanya itu integral dari 1 sampai 2. Batas atasnya apa? Batas atasnya kan 4 dikurangi fungsi yang ini ya. Fungsinya ini kan x kuadrat. Berarti 4 min x kuadrat. 4 min x kuadrat dx. Nanti diperoleh 4x dikurangi sepertiga x pangkat 3 dengan batas bawah 1, batas atas 2. Lalu substitusi 4 kali 2 dikurangi sepertiga kali 2 pangkat 3. Lalu dikurangi dengan batas bawahnya. 4 dikalikan 1 dikurangi sepertiga dikalikan 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 8 min 8/3 dikurangi 4 min sepertiga. Nanti ini sama aja kayak 8 min 4 dikurang 8/3 ditambah sepertiga. Atau hasilnya 4 min 7/3. Atau sama aja kayak 12 min 7 5/3. Nah, hasilnya adalah luas totalnya, luas total L1 ditambah L2 sama dengan luas satunya tadi 3 ditambah 5/3. Hasilnya adalah 9/3 ditambah 5/3. Kemudian 14/3 satuan luas. Nah, seperti itu. Ini kan hasilnya sama aja kayak yang ini ya. Cuman ketika kalian eh, pandai buat nyoba ngubah, ngubah variabelnya. Misal ini kalian, ini kan pakai terhadap Y ya. Yang ini terhadap Y, sementara tadi tadi itu terhadap X. Nah, ternyata ketika kita pakai terhadap X itu langkah-langkahnya cukup panjang dibandingkan terhadap Y. Jadi nanti bisa dicoba-coba aja. Nanti bakal tahu feel-nya pakai yang mana. Pakai yang Y atau terhadap X. Dan dua-duanya itu sebenarnya sama aja asalkan kalian paham terkait konsep luas itu. Nah, dari yang 5 ini yang terkait luas daerah dengan ada yang ingin ditanyakan dulu. Muhammad Raka
Ryzen silakan Mas, izin bertanya. bertanya untuk yang cara pertama. Nah, ini eh, cara mengetahui ini buat nyari kuadran satu gimana ya, Mas? Di rumus luas daerahnya. Oke, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Jadi eh, kuadran satu, kuadran 2 itu pakai ini. Bentar, bentar. Misal kita punya garis koordinat ya ini, daerah koordinat. Ini tuh sebagai kuadran satu, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami Raka? Atau ada? Maksud saya itu di rumusnya, Mas, yang nyari luas daerah itu. Hmm. Kalau menurut saya ini kalau nangkepnya saya ini rumusnya masih mencari luas antara Y1 sama Y4, tapi masih kuadran satu sama kuadran 2, Mas. Oh, Jadi kalau menurutku hasilnya ini yang 14/3 ini dikali setengah, Mas. Jadinya 7/3. oke, oke. Ini Oke. Oke, jadi kalau yang ini tuh sebenarnya tetap udah udah sesuai ya, karena kalau kita merujuk pada fungsi ini tuh sebenarnya kan akar Y aja ya. Akar Y itu kan seperti ini fungsinya. X sama dengan akar Y kan seperti ini. Nah, makanya dia itu cuman kita kan diintegralkan terhadap Y. Sementara sumbu Y itu yang ini. Jadi dia itu mengintegralkan daerah yang berada di daerah ini aja. Daerah yang ada di antara garis sumbu Y dengan fungsi ini. Jadi fungsi yang di kiri itu nggak dipertimbangkan. Jadi fungsinya dicari itu cuma yang ini aja. Yang di kiri itu nggak dihitung. Misal kalau nanti kita dimintanya dua-duanya ini, itu tuh nanti baru dikali dua gitu. Karena yang dicari itu ya yang daerah yang di aku arsir itu aja. Apakah bisa dipahami ya? bisa, Mas. Makasih, Mas. Oke. Nah, dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Kalau udah aman, mungkin bisa ketik aman. Mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, sebenarnya untuk contoh soalnya aku cuma ngambil satu paket soal sih, atau mau dilanjutkan dengan contoh soal apa ya? Dari teman-teman ada ini nggak, ada request nggak? Atau mau bahas yang contoh soal lain terkait luas luas daerah dengan integral tadi ya? Ayo Ini teman-teman, mungkin masih ada yang punya pertanyaan atau masih ada bagian soal tadi yang belum dipahami, itu bisa banget ya teman-teman langsung tanyakan. Mungkin untuk ininya kita batasin satu soal lagi. Terima kasih teman-teman.
Mohon maaf Mas, Mbak, ini ada yang chat saya di Zoom buat lanjutin soal luas integral aja. Apakah diperbolehkan ya bahas satu soal lagi? Oh iya Mas, silakan boleh. Oke, jadi aku ambil dari soal yang dikirim dari teman-teman terkait luas ya. Coba aku cari dulu, bentar-bentar. Hah? Oh, ini. Aku dapat soal ini. Ini tuh dari ETS pas tahun 2022 dulu. Ini terkait oh ya ini volume ya bukan luas ya, bentar-bentar. Untuk yang luas, bentar. Nah, ini ada soal dari paket 2 yang ada di contoh soal-soal kalkulus kelas 52 itu. Nah, ini tentang luas daerah. Nah, jadi kita diminta luas daerah yang dibatasi dengan kurva Y sama X sama dengan 1/Y², dan garis Y sama dengan 2. Nah, yang pertama dilakukan pasti kita coba sketsa dulu ya, sketsa gambarnya terlebih dahulu. Luas daerahnya itu di sketsa, aku coba sketsa dulu. Nah, Y sama dengan X itu seperti ini grafiknya. Kita begini aja. Ini adalah Y sama dengan X. Kalau X sama dengan 1/Y² itu lebih seperti ini. Kalau Y sama dengan Y sama dengan kalau Y sama dengan X², Y sama dengan 1/X kan seperti ini. Nah, kalau Y sama dengan X², 1/X² ini seperti ini. Nah, jadinya kalau em, X sama dengan 1/Y² itu kurang lebih hasilnya nanti bakal seperti ini grafiknya. Warna. Nah, ini adalah grafik X sama dengan 1/Y². Ini juga. Nah, dan garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 itu misal ini Y sama dengan 2. Coba kita cari dulu. Misal Y sama dengan X, berarti kan Y sama dengan 1/Y².
Artinya Y pangkat 3 itu sama dengan 1. Nah, jadi titik potongnya itu di Y sama dengan 1. Yaitu di sini. Ini harusnya ini Y sama dengan 1. Ini 1, ini Y sama dengan 2. Nah, kalau daerah yang dibatasi ketiganya, itu harusnya itu daerah yang sini ya, yang kecil ini. Nah, jadi untuk tahu eh, daerah tersebut itu berapa, kita coba agak perbesar aja. Aku agak perbesar aja itu daerahnya. Sebenarnya seperti kuadrat, terus untuk Y sama dengan 2, kurang lebih di sini. Ini Y sama dengan 2. Karena ini kan tadi titik potongnya itu Y sama dengan 1. Cara cari titik potongnya itu kita sama dengan kan. Ini kan ada kurva Y sama dengan X, sama kurva X sama dengan seperti Y kuadrat. Kita substitusikan X dengan Y. Di fungsi ini kita gantikan X-nya sama dengan Y. Karena di sini bersama-sama itu Y sama dengan X. Nah, makanya Y sama dengan seperti Y kuadrat. Diperoleh Y pangkat 3 itu sama dengan 1. Artinya Y itu sama dengan 1. Itu. Nah, berarti diperoleh ini 1, yang ini tuh Y sama dengan 2. Karena kita mencari daerah yang dibatasi oleh tiga fungsi tersebut, maka yang diambil itu yang aku arsir merah ini. Nah, artinya kalau kita mencari daerah tersebut, kita bisa membagi menjadi dua daerah untuk mempermudahnya. Eh, Bentar. Nah, kita perlu cari ininya berapa. Karena Y sama dengan X, ketika ini 1, maka yang di sini juga 1. Nah, jadi kita ini luas 1, yang ini luas. Karena itu, ini kan 1, yang ini 2. Nah, gitu. Nanti kita cari luas satunya ini berapa, luas 2-nya berapa. Nah, terus bisa berikutnya. Nah, tadi kan karena kita udah tahu daerahnya seperti itu, lanjut kita cari luas daerah satu. Luas satu, luas satu itu berarti integral dari kita cari titik potong antara Y sama dengan 2 dengan grafik X sama dengan seperti kuadrat. Jadi X-nya itu sama dengan seperempat. Ini. Ini kan Y sama dengan 2. Nah, kita perlu cari titik yang ini itu berapa untuk mencari luas dari sini sampai ke sini. Ini itu kita substitusikan Y sama dengan 2 ke fungsi X sama dengan seperti Y kuadrat. Sehingga X-nya itu sama dengan seperempat. Nah, jadinya ini nilai ini tuh X-nya sama dengan seperempat. Seperempat. Nah, jadinya integralnya itu bakal batas bawahnya seperempat, batas atasnya 1. Dari fungsi yang atas itu Y sama dengan 2 dikurangi dengan X sama dengan seperti Y kuadrat. Nah, itu kita coba cari dalam bentuk X dulu. Jadi kan X Y kuadrat sama dengan 1, X Y sama dengan seper X, Y kuadrat sama seper X, maka Y itu sama dengan seper akar X. Nah, jadi ini nanti 2 min seper akar X dx. Ruas yang pertama diperoleh 2x minus eh, 2 akar X dengan batas bawah seperempat, batas atasnya 1. Diperoleh 2 dikurangi 2 dikali 2 akar 1, terus dikurangi dengan 2 dikali seperempat, dikurangi 2 dikali akar seperempat. Sehingga diperoleh ini yang pertama ini 0 dikurangi 2 kali seperempat setengah, dikurangi 2 kali setengah itu 1. Nah, yang daerah pertama ini diperoleh luasnya itu sama dengan setengah dikurangi 1 kan min setengah. Karena ada minus di depan hasilnya setengah. Satuan luas.
Nah, begitupun dengan daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu kan di sini. Kita perlu cari titik ini tuh berapa. Titik yang ini. Titik ini tuh berapa. Jadi kita substitusi Y sama dengan 2 di Y sama dengan X. Nah, makanya di sini kita peroleh itu 2. Tuh. Jadi luas yang kedua, integral dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Dengan fungsi yang atas itu kan 2. Jadi kan fungsi yang di atas yang ini, itu kan Y sama dengan 2. Sementara yang bawah ini Y sama dengan X. Makanya luasnya itu dicari dengan 2 min X dx. Sehingga ketika diintegralkan hasilnya 2x min setengah x kuadrat dengan batas bawah 1, batas atas 2. Diperoleh 2 kali 2, 4 min setengah dikali 2 kuadrat. Nanti dikurangi dengan 2 kali 1 dikurangi setengah kali 1 kuadrat. Lalu diperoleh 4 dikurangi 4 dibagi 2 hasilnya 2 kurangi 2 dikurangi setengah. Sehingga diperoleh 4 min setengah dikurangi 2 hasilnya 4 dikurangi 2 dikurangi 2 min setengah hasilnya 3/2. 3/2. Lalu diperoleh 4 min 2 2 dikurangi 3/2. Hasilnya setengah satuan luas. Nah, jadi luas totalnya itu sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Setengah tambah setengah. Setengah ditambah setengah. Hasilnya 1 satuan luas. Dari soal yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya mengenai soal yang ini. Atau mungkin kalau udah kita bisa nambah satu pertanyaan lagi. Kami tunggu sampai jam 16.31 ya. Oke teman-teman, karena sekarang sudah jam 16.31 dan juga mungkin sudah tidak ada yang bertanya, sesi tanya jawab kali ini kita akan tutup. Semoga di atas nanti kita semua bisa dapat nilai yang terbaik. Terima kasih banyak untuk Mas Mim atas materinya yang luar biasa dan pastinya akan sangat membantu teman-teman semua dalam menghadapi tes nanti. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, mohon bantuannya teman-teman semua untuk mengisi feedback form terlebih dahulu ya. Untuk linknya sama seperti kemarin,
akan kami kirimkan di kolom chat. Untuk pengisiannya kami tunggu sampai jam 16.36. Terima kasih. Mungkin sambil nunggu pengisian feedback form juga, mungkin kita bisa masuk ke sesi dokumentasi ya teman-teman. Untuk teman-teman, kami persilahkan untuk on cam ya. Dan juga untuk yang tugas mendokumentasikan, bisa langsung dikasih yang banyak. Terima kasih. Nanti nyalain dulu kameranya sebentar dia tuh belum kasusnya ya kita bisa pilih atau buat bareng ya kita kasih waktu sampai 16.35 buat nyalain yang bisa bisa makin mulai ya foto dokumentasinya. Ini sudah selesai teman-teman sesi dokumentasinya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan MC. Terima kasih. Karena kita sudah selesai dokumentasi, maka selesai sudah acara bel kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Kamim yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan memberikan materi yang pastinya sangat bermanfaat untuk persiapan ETS teman-teman semua. Dan jika Mas Kamim ada keperluan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Semangat teman-teman semua. Izin live. terima kasih Mas. Makasih, Mas. Mas.